Kembalinya Mark ke NCT Dream. Hal ini juga dikuatkan oleh bagian ini. Halo, what's up guys, I'm Yusuf Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Gimana nih puasanya, masih tetap lancar kan? Pokoknya harus tetap semangat, oke? Jadi for this time kita akan ngebahas dan ngebedah teori yang berada di album NCT yang Reload. Jadi sebelum tracklist dari Radiant itu keluar, mereka telah mengeluarkan 4 musik video singkat sebelumnya. Keempat musik video tersebut adalah Puzzle Piece, 7 Day, Love Again, dan Quiet Down. Dan musik videonya udah ditandai dengan nomor 1 hingga 4. Kenapa hal itu dilakukan oleh mereka? Hal itu nggak lain bertujuan adalah supaya kita dapat menyusun semuanya itu menjadi cerita yang utuh. Jadi banyak banget dari Seasony dan juga Dreamies yang udah nge-DM aku di Instagram, yuk kak dong dibahas. Penasaran banget kita akan teorinya kayak gimana. Oke, santai. Dan kemarin juga aku udah ngadain vote di Instagram dan banyak banget dari kalian yang udah memilih NCT. Thank you yang udah ikutin vote ya. Jadi setelah aku teliti lagi, aku nggak menemukan koneksi nih dengan teori mereka sebelumnya. Singkatnya aja, dari Puzzle Piece hingga Quiet Down, di sana aku nggak menemukan koneksi dengan teori mereka sebelumnya. Jadi aku dapat simpulkan, Puzzle Piece hingga Quiet Down itu pure membentuk cerita yang baru. Mungkin koneksi dengan video atau teori mereka sebelumnya itu akan berada di single track mereka, yaitu Radiant. Kalian pasti dari tadi penasaran banget dengan teori selengkapnya kayak gimana. Udah tanpa basa-basi lagi, yuk kita bahas. Tapi sebelum itu pastikan dulu nih buat subscribe, like, and comment, serta jangan lupa juga buat follow Instagram aku di @yusufkim. Dan yuk buruan yang belum follow fans page aku di Facebook yaitu Detektif Teori, yuk sekarang buruan diikuti, oke? So kita mulai pembahasannya. Untuk pertama kita akan mulai dulu dari episode pertama yaitu Puzzle Piece. Puzzle Piece kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu berarti potongan puzzle. Potongan puzzle itu harus terkumpul dan menyatu untuk membentuk puzzle yang sempurna. Di sepanjang video kita disuguhkan penyajian visualisasi video dengan unsur puzzle yang akan tersusun secara rapi supaya kita lebih dapat paham dengan apa yang dimaksudkan di video Puzzle Piece. Yuk kita ngebedah lirik lagu dari Puzzle Piece. Sebenarnya isi dari lagu Puzzle Piece itu sangat romantis banget dan kayaknya buat kalian lebih halu lagi deh. Serius banget, lagunya sangat romantis banget, gila parah. Dimulai dari alunan nadanya, terus tampilan para member NCT Dream di musik videonya. Semua hal tersebut itu menampilkan tentang bagaimana NCT Dream yang sekarang mulai mungkin udah beranjak ke tahap yang lebih tinggi dari remaja atau ya sedikit akan melangkah ke jenjang dewasa lah, seperti itu. Jadi di saat terus bertumbuh ini, mereka itu seakan-akan merasakan ada kekosongan dari dirinya. Apakah kekosongan itu? Yaitu cinta. Jadi mereka merasa nih bahwa mereka itu bagaikan potongan puzzle yang butuh potongan puzzle lagi sehingga membentuk puzzle yang sempurna. Di sini, NCT Dream mengatakan bahwa potongan puzzle yang mereka cari selama ini adalah para Dreamies atau NCTzen sendiri. Kalian udah nonton belum teori yang aku pernah jelaskan sebelumnya, yaitu video yang ini? Udah nonton? Di sana aku menjelaskan bahwa kalianlah yang telah menyatukan NCT Dream menjadi satu kesatuan di dalam mimpi. Jadi di Puzzle Piece ini mereka juga mengungkapkan nih bahwa kalian adalah potongan puzzle yang hilang dan kini telah datang dan melengkapi kehidupan mereka kembali. Tapi bukan hanya kalian saja yang menjadi potongan puzzle mereka. Potongan puzzle dari NCT Dream yang lain adalah Mark. Mark harus bergabung bersama dengan NCT Dream untuk membentuk puzzle yang sempurna. Apakah sampai di sini udah paham? Kalau udah paham, kita akan lanjut ke episode kedua yaitu 7 Day. Oke, jadi di 7 Day itu berbeda dengan Puzzle Piece. Di 7 Day itu teorinya lebih banyak lagi dan rumit banget. Seperti yang kalian tahu bahwa masing-masing member NCT Dream di sini akan memegang barang masing-masing dan barang tersebut pastinya berbeda-beda. Untuk pertama kita akan melihat dulu barang yang dipegang oleh Jeno, yaitu boneka harimau. Kalian pasti ingat dong dengan foto teaser di album We Boom
atau lagu dari Boom sendiri. Jeno di sana memegang sebuah kayak boneka atau apalah itu, yang penting bentuknya adalah harimau. Sama halnya dengan di MP7 Day, dia juga memegang boneka harimau, tapi bentuknya itu lebih kecil jika kita bandingkan dengan foto tadi. Lalu apa sih makna dari harimau yang dipegang oleh Jeno? Itu pasti tentu ada maknanya, gak mungkin cuma jadi barang hiasan sendiri. Oke, seperti yang kalian tahu bahwa harimau itu adalah hewan yang sangat kuat dan juga berani. Harimau itu sering disimbolkan sebagai binatang yang mewakili tentang keberanian dan juga kekuatan pribadi. Jadi ternyata selain naga nih, harimau itu juga menjadi simbol kuat yang mewakili kekuatan akan keseimbangan dari yin dan juga yang. Buat yang belum tahu tentang apa itu yin dan yang, kalian bisa searching dulu dan bisalah baca-baca sedikit tentang yin dan yang. Oke, kita akan next ke benda yang kedua, yaitu mobil mainan berwarna merah yang dipegang oleh Jisung. Hal ini juga akan membawa kita flashback ke musik video dari mereka sebelumnya, mulai dari Simon Says hingga di Boom. Mobil berwarna merah yang dipegang oleh Jisung itu dapat mewakili dua hal. Yang pertama adalah tentang fashion mereka yang mewah dan juga menggairahkan. Dan yang kedua adalah mobil mainan berwarna merah itu juga mewakili tentang Red Force sendiri. Dan kita akan next ke benda yang ketiga, yaitu benda yang dipegang oleh Cholo. Udah bener nggak sih cara ngucapin namanya? Oke, jadi Cholo di sini memegang bola basket. Jadi bola basket itu juga sering banget kita jumpai dalam musik video mereka sebelumnya, mulai dari We Go Up hingga Dunk Shot. Kayaknya bola basket ini penting banget deh buat mereka. Apa sih makna dari bola basket sendiri? Jadi bola basket itu merupakan persimbolan dari pikiran atau ide yang diyakini lebih baik daripada orang lain, dengan menggunakan keterampilan, status, atau sumber daya untuk mewujudkannya. Oke, habis dari Cholo, kita akan lanjut ke Jaemin. I'm so sorry banget kalau aku salah. Di sini aku melihat dia itu kayak makan permen karet. Dan permen karet itu seakan-akan ngebawa kita nih flashback ke musik video mereka yang chewing gum. Dan secara nggak langsung, permen karet ini juga akan mengingatkan kita nih tentang kembalinya Mark ke NCT Dream. Hal ini juga dikuatkan oleh bagian ini. Kalian dapat lihat di video yang ini ada potongan puzzle yang masih kosong. Di puzzle piece udah aku bilang bahwa potongan puzzle yang hilang itu adalah Mark sendiri, dan Mark di sini harus mengisi potongan puzzle yang kosong hingga mereka membentuk puzzle atau NCT Dream yang sempurna. Dan lalu kita akan next ke Haechan. Di sini dia itu kayak memegang sebuah majalah dan seakan-akan itu kayak ngingetin aku akan yearbooknya NCT. Untuk Renjun, dia di sini itu memegang sebuah kapal. Karena aku juga cukup baru mengenal NCT Dream, jadi nggak semua musik videonya aku tonton. Jadi untuk kapal, aku kayaknya belum menemukan titik terang. Mungkin dari kalian ada yang tahu nih, di musik video manakah atau apa sih makna dari kapal di sini? Yuk sharing kepada kita dengan cara komentar di bawah ya. Aku soalnya nggak mau sotoy tentang hal ini, serius. Kalau nggak tahu ya udah, daripada sotoy lebih baik diem, ya nggak sih? Wait, ada yang belum aku jelasin nih, yaitu tentang tulisan-tulisan yang terdapat di locker. Jadi tulisan-tulisan tersebut itu adalah bentuk motivasi kepada NCT Dream sendiri. Kalian bisa dapat lihat tulisannya di locker tersebut. Ada yang My Dream hingga juga work. Semuanya adalah bentuk motivasi kepada NCT Dream supaya lebih semangat dalam mengejar impian mereka. Jadi tadi kita udah ngebahas tentang musik videonya. Gak komplit banget rasanya kalau kita nggak ngebedah tentang isi dari lirik lagunya. Jadi setelah aku lihat lirik lagu dari Seven Day, itu sama banget halnya dengan puzzle piece. Ini sangat romantis banget, serius, dan aku jamin kalian bisa meleleh kalau denger lagu dari Seven Day, serius. Jadi lagu Seven Day itu menceritakan bagaimana seorang pria berkata kepada si gadis impian bahwa selama 7 hari atau 1 minggu full dia akan terus berada di sisi gadis tersebut. Dan selama 7 hari itu, dia akan menunggu si gadis untuk mengungkapkan bagaimana perasaannya. Apakah dia juga merasakan hal yang sama? Wow, so romantis banget dan dilarang banget
buat kalian untuk halu keras-keras. Ingat, ini bulan puasa, oke? Dan kita akan next ke episode ketiga, yaitu Love Again. Untuk yang Love Again, kalau aku perhatikan musik videonya, aku nggak menemukan hal-hal yang berbau teori. Dan kalau kita menghubungkannya dengan teori, itu terkesan kayak maksa banget, serius. Lebih baik jangan dihubungkan ya, soalnya nggak ada make a sense banget dengan teori-teori mereka sebelumnya. Intinya adalah Love Again itu merupakan kelanjutan dari Seven Days sendiri. Cerita dan makna dari Love Again itu sebenarnya tertuang lebih banyak di lirik lagunya. Sedangkan untuk musik videonya sendiri, kalian dapat lihat bahwa para member NCT Dream di sini itu seakan-akan bersenang-senang dan kayak mau melakukan tamasya. Hal itu dapat kalian lihat dari outfit yang mereka gunakan dan juga banyak banget makanan yang berada di mobil tersebut. Jadi lagu Love Again itu menceritakan tentang bagaimana seorang pria nih yang kayak terluka di saat jatuh cinta kepada si gadis impian. Tapi meskipun dia telah mendapatkan luka tersebut, ia tetap menaruh hati pada si gadis alias jatuh cinta lagi kepadanya. Ia sebenarnya takut nih untuk memulai lagi, tapi gimana lagi nih, hatinya nggak dapat berbohong. Ia jatuh cinta lagi. Kok jadi romantis gini ya lagunya? Sumpah, kayaknya ini dapat buat kalian melting dan juga ngehalu terus deh sama NCT Dream. Bener gak sih? Komen di bawah ya. Dan kita akan lanjut ke the last song is Quiet Down. Jadi lagu Quiet Down, kalau kita bisa bilang itu sangat berbeda banget nuansanya kalau kita bandingkan dengan Puzzle Piece, Love Again, dan juga Seven Days. Jadi lagu Quiet Down sendiri itu sebenarnya menampilkan tentang sisi mereka sebagai pria yang tegas untuk menjelaskan sesuatu. Dari koreografi yang mereka tampilkan, terutama bagaimana Haechan sebagai center menggunakan tangannya, itu terlihat seperti dia mengajak seseorang untuk diberitahukan sesuatu hal. Apa yang ingin disampaikan oleh Haechan sebenarnya itu pastinya udah tertuang di lirik lagu dari Quiet Down sendiri. Sebelum kita ngebedah lirik dari lirik lagu Quiet Down, aku mau komentar sedikit dulu tentang musik video dari Quiet Down. Ini jujur ya, pendapat aku secara pribadi bahwa kesan pertama aku saat melihat thumbnail dan juga musik video dari Quiet Down itu seakan-akan ngajakin aku nih untuk flashback ke era NCTU Seven Sense sendiri. Sumpah, nuansanya itu sama banget dengan NCTU yang Seven Sense. Apakah ada dari kalian yang merasakan hal yang sama? Komen di bawah ya. Oke, kita akan langsung to the point aja dan aku akan kasih kesimpulan mengenai lagu dari Quiet Down. Tadi aku bilang bahwa Haechan akan menjelaskan sesuatu. Apa sih yang sebenarnya ingin dijelaskan oleh mereka? Di sini mereka bertindak sebagai seorang pria yang tegas, ingin menegaskan sekali lagi kepada sang kekasih yang mungkin sangat posesif dan cemburuan kepadanya. Hal itu dikarenakan terlalu banyak banget isu dan berita bohong yang menyebar. Seharusnya nih, jika kita memang percaya sama kekasih kita hanya perlu diem dan gak usah bahas-bahas tentang isu dan berita bohong yang menyebar. Buka mata kalian dari kegelapan dan lihat kenyataan bahwa kebohongan dan isu yang tak benar itu akan segera menghilang. So please quiet down atau tenanglah. Nah guys, itu adalah teori keseluruhan dari Puzzle Piece hingga Quiet Down. Aku di sini nggak menghubungkan dengan teori manapun kecuali Seven Days ya, karena itu punya koneksi dengan beberapa musik video mereka sebelumnya. Tapi kalau yang Puzzle Piece sampai yang Quiet Down itu seakan-akan kayak pure membentuk cerita yang baru lagi dan nggak punya hubungan atau koneksi dengan musik video mereka sebelumnya. Ini pendapat aku pribadi, tapi mungkin kalian punya pendapat yang berbeda. It's okay. Tapi aku di sini benar-benar nggak mau menghubungkan karena nggak mau terkesan kayak memaksa banget dan cocok lagi banget, nggak mau, serius. Aku rasa mungkin teorinya nanti lebih banyak di single track mereka yaitu Reading, dan aku sekarang lagi nunggu nih tentang perilisan dari musik video tersebut dan nggak sabar banget untuk ngebedah teorinya kayak gimana. Oke, kita akan langsung aja buat kesimpulan dari keempat lagu yang udah kita bahas tadi. Lagu dari mereka yang sekarang itu sangat romantis banget dan so sweet banget. Karena isi dari lagunya itu mengandung hal tentang bagaimana si pria mendekati gadis impian, terus bagaimana mereka meyakinkannya untuk jatuh cinta kepada mereka, lalu bagaimana si pria ini nantinya mencoba untuk bangkit dari patah hatinya, hingga bagaimana mereka menegaskan kepada si gadis impian bahwa jika dalam hubungan percintaan kita itu harus saling mempercayai satu sama lain, bukan malah terjebak dalam kegelapan akan isu bohong tentang sang kekasih. Semoga pesan dari lagu NCT Dream di album Reload ini dapat nyampe ke kalian dan ngena ke kalian pastinya. I'm Yusoke pamit, see you next time di video berikutnya. Don't forget to
subscribe, like, and comment. Serta jangan lupa juga buat follow Instagram aku di @yusolkim dan follow juga fanswatch aku Detektif Teori. Oke, see you next time. Goodbye.